Halo Sobat YK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami bagian pengadaan barang dan jasa Seda Kota Yogyakarta dalam obrolan YK. Tempat kita membahas hal-hal praktis seputar pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Senang sekali hari ini saya Ayu Puji Astuti bisa menemani Sobat YK semuanya dalam obrolan seputar pengadaan barang dan jasa. Topik kita kali ini sangat relevan untuk teman-teman semua di pemerintah daerah karena berkaitan dengan tips praktis belanja e-purchasing. Seperti kita ketahui, e-purchasing menggunakan katalog elektronik merupakan salah satu metode pemilihan yang dinilai cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, di dalam pelaksanaannya mungkin masih banyak teman-teman semuanya yang merasa kebingungan atau mengalami kendala di dalam pelaksanaannya. Untuk itu, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, Mbak Zakia Zanzabila atau Halo, yang Mbak lebih Ayu. akrab disapa Mbak Bella. Beliau ini sudah sangat berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Halo, selamat datang Mbak Bella. Halo, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Senang sekali saya bisa menemani Mbak Ayu di sini untuk diskusi masalah e-purchasing. Langsung saja Mbak Bella, sebagai pembuka boleh nih kita diinfo mengenai Mhm, apa itu e-purchasing mhm, dan seberapa penting e-purchasing itu di dalam pengadaan barang dan jasa di mhm. wilayah lingkungan pemerintah daerah. Oke, jadi kalau e-purchasing sendiri ya Mbak Ayu ya, secara teori itu merupakan metode pengadaan yang mana proses pengadaannya itu melalui katalog elektronik. Nah, mungkin teman-teman semua udah familiar ya sama e-commerce yang warna hijau, warna Iya, oranye itu. Nah, prosesnya mirip seperti itu, Mbak. Jadi kita tinggal klik aja produk yang kita inginkan, mhm. produk yang kita butuhkan, karena produk-produknya sendiri sudah terkurasi oleh sistem yang mana akan dikurasi oleh LKPP gitu. Untuk pentingnya e-purchasing sendiri adalah karena yang pertama ya, prosesnya itu lebih cepat Iya, dibandingkan dengan tender, karena tinggal klik-klik ya, mhm, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi prosesnya lebih cepat, lalu lebih transparan, iya. karena ada banyak penyedia nih yang terlibat di dalam katalog. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja kebutuhannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan OPD, lalu sesuai dengan produk yang ada di katalognya gitu. Terus yang ketiga adalah mengurangi potensi kesalahan administrasi, Mbak. Terus yang terakhir adalah mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran gitu. Berarti sangat penting sekali ya Mhm, Mbak betul, e-purchasing itu di dalam pengadaan barang dan jasa betul. khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Mhm, betul. Oke, kalau tadi kan sudah dijelaskan nih sama Mbak Bella Mhm, mengenai pentingnya, kemudian sekarang kalau untuk pelakunya nih Mbak, oke. pelaku yang terlibat di dalam e-purchasing itu sendiri siapa aja sih Mbak? Oke, jadi kalau pelakunya sendiri yang pertama itu ada PA-KPA, Mbak. Ini tugasnya untuk apa sih? Tugasnya adalah untuk yang pertama itu untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. Terus yang kedua adalah PPK atau pejabat pembuat komitmen ya. Iya. Nah, ini tugasnya untuk apa? Yang pertama tugasnya untuk menyusun rencana pengadaan. Terus yang kedua adalah untuk melaksanakan kontrak dengan penyedia. Jadi kalau produknya itu sudah dipilih, sudah berjalan kontraknya, itu bisa langsung komunikasi dengan penyedianya. Lalu yang ketiga adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaannya gitu. Terus yang ketiga adalah pejabat pengadaan, Mbak. Jadi pejabat pengadaan ini tugasnya untuk memproses pengadaannya, yang mana nilai di bawah 200 juta Mhm. itu diproses oleh pejabat pengadaan, Oh, oke. lalu untuk nilai transaksi di atas 200 juta itu diproses oleh PPK. Terus yang keempat, itu adalah penyedia barang jasa. Nah, kalau penyedia barang jasa ini adalah pelaku usaha, ini bisa perusahaan atau bisa perorangan juga, Mbak. Ini tugasnya untuk memenuhi kebutuhan dari OPD-nya, memenuhi kebutuhan barang jasanya gitu. Terus yang kelima ada LKPP, Iya. ini yang mengelola sistem e-katalognya ya, Mbak ya. Terus juga untuk mengkurasi. Jadi produk-produk yang akan ditayangkan di katalog itu dikurasi dulu oleh LKPP, nanti sudah sesuai atau belum dengan kategori-kategorinya gitu. Terus yang terakhir adalah LPSE. Jadi kalau LPSE sendiri ini fungsinya untuk memverifikasi manajemen aksesnya. Jadi kalau untuk pelaku yang sudah saya sebutkan tadi Mhm. ada PPK, bendahara, ada PP, itu sebelum masuk ke prosesnya itu harus memiliki akun dan juga memilih manajemen aksesnya. Nah, itu nanti diverifikasi oleh LPSE gitu. Oke nih Mbak Bella, tadi Mhm, kan sudah dijelaskan mengenai,
Pelaku-pelaku. Nah, Betul. kalau untuk alurnya Oke. e-purchasing itu seperti apa Mbak Bella? Boleh diringkas aja? Boleh. Kalau secara singkat ya, Mhm. proses atau alur dari e-purchasing sendiri itu yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu biasanya N-1 ya, Mbak, ya, Iya, atau 1 tahun sebelumnya. sebelumnya, iya. Terus yang kedua adalah pencarian produknya di katalog. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus dulu, apa ya, menseleksi Mhm. atau melihat mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Terus yang ketiga adalah membuat paket dan pemesanan di katalognya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, kalau di bawah 200 juta itu Mhm. diproses oleh pejabat PP? pengadaan ya, ya atau PP, atau kalau di atas 200 juta itu diproses oleh PPK. Terus kalau sudah diproses nih sama PP-nya atau sama PPK, itu nanti ada persetujuan pejabat berwenangnya. Nah, kalau sudah disetujui nih sama PPK-nya ya, dalam hal ini Mhm. PPK, itu nanti bisa diproses atau dikirim barangnya oleh penyedia. Nah, kalau barang udah dikirim, otomatis diterima. Kalau sudah lengkap, sudah diterima oleh PPK, itu nanti bisa dilakukan pembayaran gitu. Kalau dari penjelasannya Mbak Bella Mhm, tadi, mhm. setiap tahapannya itu terlihatnya seperti sederhana ya? Betul, kelihatannya Oke, simpel ya, Mbak, ya. tapi pasti saya yakin di setiap tahapannya Mhm, itu pasti ada detail-detail yang mhm. justru bisa menjadi kendala di dalam Iya, pelaksanaan. betul, Mbak. Jadi ada beberapa detail kecil itu Mhm. yang malah terlewat dan itu jadi, kendala di beberapa pengadaannya Di gitu. prosesnya gitu ya? Betul, betul. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat YK semuanya. Mbak Bella, boleh kita diinfo Mhm, mengenai tips praktis untuk oke. berbelanja di Mhm, e-purchasing sehingga nanti teman-teman, Sobat YK semuanya mhm. bisa lancar di dalam proses e-purchasing itu sendiri. Oke, boleh banget, Mbak Ayu. Jadi tips yang pertama itu adalah memastikan perencanaan itu sudah matang. Jadi sebelum kita masuk ke katalog, itu harus memastikan dulu Mhm. spesifikasi barang dan jasanya itu sudah jelas. Selain barangnya, itu juga harus dilihat apakah jumlahnya atau harganya itu sudah pasti atau belum. Karena jangan sampai nih prosesnya udah Mhm. dilaksanakan, udah mulai proses pengadaannya, tapi ternyata ada perubahan jumlahnya, Iya. perubahan harganya atau Mhm. volumenya. Nah, ini nanti bisa menghambat, jadi memperlama gitu. Nah, untuk spesifikasinya itu dituangkan dalam spesifikasi teknis atau Iya. spektek ya kita Mhm. sering sebutnya. Nah, untuk dokumen lain selain spektek itu ada rekomendasi penyedia, ada referensi, ada RUP, dan juga ada DPA Oke. gitu. Berarti ada beberapa dokumen gitu ya, Mbak, Mhm, ya. Kemudian kalau di katalog itu mhm, berarti sebenarnya kita itu, jangan langsung cari-cari gitu mhm, ya. Sudah harus jelas mhm, kebutuhannya seperti apa, betul, spesifikasinya seperti mhm, apa, betul. kemudian juga dari rekan-rekan OPD juga sudah harus menyiapkan dokumen-dokumennya ya, Mbak, ya? Betul, betul, Mbak Ayu. Jadi katalog itu adalah untuk eksekusi, Mhm. jadi bukan eksplorasi yang tanpa arah gitu. Terus ini masuk ke tips yang selanjutnya, Mbak, Boleh? yakni dengan menggunakan kata kunci yang sesuai. Mhm. Nah, kadang kalau misalnya kita cari itu barangnya nggak ketemu-ketemu kan, Iya, padahal sering barangnya itu seperti itu ada. ya? Iya, betul. Nah, itu karena, kita mencarinya kurang detail. Jadi Iya. misalnya kalau kemarin saya pernah proses ya, Mhm. itu pengadaan kursi. Nah, kursi itu kan dia banyak macamnya ya, Mbak. Iya. Ada kursi pimpinan, ada kursi rapat, ada kursi Mhm. pegawai gitu kan. Iya. Nah, kita harus sesuaikan dulu dengan kebutuhannya. Misalnya kita mau cari kursi pimpinan, kita tuliskan dengan detail di mesin pencariannya gitu. Oke, sepertinya ini yang Mhm, sering terjadi ya, Mbak, mhm, ya? lumayan sering Eee terjadi sih, Mbak. Mau mencari sesuatu Mhm, tetapi tidak ketemu di mhm, betul, katalog. mhm, Oke, kalau seperti itu sih Mbak Bella, ada solusinya nggak mhm, ya? Supaya, ketika rekan-rekan semuanya yang mhm, mau, mencari mhm, itu bisa menemukan langsung produknya gitu, Mbak? ada, tentu ada dong, Mbak. Mhm. Jadi kalau misalnya solusi dari nggak ketemu barangnya, Iya. nah itu yang pertama adalah menggunakan variasi kata. Jadi, Mmm. kita cari produknya itu lebih detail, seperti kursi Oh gitu pimpinan ya? itu tadi. Mhm. Jadi jangan cuma ditulis kursi, Mhm. tapi tulisnya kursi pimpinan, atau bisa juga cek kategori produknya. Mhm. Lalu untuk misalnya kita tadi cari kursi pimpinan nih, Mhm. nah itu kalau misalnya kita klik kursi aja yang keluar banyak, Iya, jadi nggak pasti. sesuai sama kebutuhannya. Nah, tapi kalau kita kliknya kursi pimpinan, otomatis lebih detail, lebih tersaring Mhm. gitu untuk pencariannya. Nah, ini juga ngaruh ke tips yang selanjutnya, Mbak. Boleh. Yang ketiga, ini tips yang ketiga adalah membandingkan beberapa penyedia. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kebutuhannya apa, kita harus tahu juga penyedia yang sesuai dengan, kebutuhan kita itu Mhm. tadi. Kita harus membandingkan antara harganya, lokasinya, dan juga waktu pengiriman. Nah, kenapa kita harus membandingkan harga? Itu untuk prinsip,
efektif dan efisien ya Mbak Mhm. tentunya. Nah kalau untuk harga, itu nanti pengaruhnya sama efektif dan efisien. Tapi kalau untuk lokasi, itu tentu kalau lokasinya jauh, Lebih ongkirnya mahal? lebih mahal, betul. Jadi nanti ini bisa mempengaruhi nilai transaksi akhirnya Mbak. Mmm. Nah, kalau misalnya lokasinya jauh, ongkirnya lebih mahal, padahal harganya lebih murah kan Mhm. nanti bisa berpengaruh juga. Nah, Iya. selain dari harga itu tadi, lokasi, itu juga perlu memperhatikan besar kecilnya perusahaan. Jadi kita juga perlu memastikan apakah dari penyedia itu Mhm. UMKK atau bukan, gitu. Oke, berarti Mhm kita tetap harus memperhatikan mhm. value for money-nya ya, Mbak, ya? Betul. Oke, tadi kan dijelaskan Mhm sama Mbak Bella nih, untuk pemilihan penyedia, mhm. kita itu harus memilih penyedia yang UMKK, UMKK, seperti betul, itu? itu betul sekali Mbak Ayu, karena sesuai dengan Perpres nomor 46 tahun Mhm. 2025, ini pasal 65 ya. Jadi paket pengadaan konstruksi, pengadaan barang, dan juga jasa lainnya, yang mana nilainya itu paling tinggi 15 miliar, Mhm. itu diperuntukkan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan juga koperasi, gitu. Oke, berarti bisa diingat ya untuk Mhm teman-teman di pemerintah daerah mhm, itu bisa memastikan untuk e-purchasing bisa diprioritaskan terlebih betul, dahulu, seperti yang disampaikan oleh Mbak mhm Bella mhm, untuk penyedia UMKK. betul. Oke, ada tips selanjutnya Mbak Bella? Oke, tentunya ada. Jadi yang tips keempat adalah memperhatikan spesifikasi dan syarat pengiriman. Sering terjadi kesalahan juga, OPD itu tidak membaca detail Mhm deskripsinya, Mbak. Jadi misalnya OPD itu butuhnya kertas A4S, mhm. tapi ternyata ordernya A4. Nah, Keliru itu ya? kan nggak sesuai. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan seperti itu, prosesnya harus diulang. Mmm, Jadi kalau udah diulang kan memakan waktu ya, Mbak iya. Ayu ya, gitu. Berarti kalau misal, prosesnya kita sudah Mhm klik salah, itu mhm. berarti harus diulang dari awal lagi? Betul, dari awal Nah, itu lagi. pastinya akan memakan waktu yang lebih Iya, lama ya? betul. Jadi selain memakan waktu Mhm. lama, itu bisa mundur dari tata kalanya, Nah, kalau gitu. misal nih Mbak Bella, Mhm mundur seperti itu, berarti kan mhm, sebenarnya itu malah merugikan pihak-pihak dari yang betul. melakukan e-purchasing ya? Iya, jadi pelaku usahanya semua dirugikan, Mhm. pejabat pengadaannya harus mengulang, Iya. PPK tata kalanya mundur, penyedia juga, Mmm. tidak bisa segera mengirimkan, gitu. Mhm Oke nih Mbak Bella, mhm bisa dilanjut mhm. untuk tips selanjutnya Mbak Bella? Oke, jadi tips yang kelima itu adalah memastikan Mhm ketersediaan anggaran, Mbak. Itu juga penting, karena di katalog itu harus ada negosiasi ya, Mbak, ya. mhm mhm. Kalau untuk nilai akhirnya itu nggak boleh melebihi pagu, dan juga per Mmm, itemnya itu juga nggak boleh melebihi pagu. oke. Kadang kalau misalnya nilai akhir melebihi pagu, itu nggak bisa. Jadi nggak Oh, bisa dilanjut, nggak bisa diproses. Tapi kalau untuk per itemnya ini yang sering terlewat. Jadi kita harus detail, harus teliti, melihat item mana saja dan juga dibandingkan dengan DPA tadi, apakah sudah oke. sesuai, sudah di bawahnya atau belum, gitu. Nah, Ok masuk tips yang keenam, Mbak, mhm. itu adalah mendokumentasikan dengan lengkap. Jadi, semua bukti transaksi, bukti komunikasi, lalu juga ada dokumen pendukung, itu semua harus didokumentasikan secara, lengkap dan juga jangan sampai ada yang terlewat, gitu. Kalau untuk dokumen-dokumen yang Mhm tadi dijelaskan Mbak Bella mhm nih, ini fungsinya, di dalam proses mhm. yang mana ini Mbak Bella? Oke, jadi kalau dokumen pendukung itu ada contohnya kayak surat pesanan, Mhm. BAST, dan juga bukti penerimaan barang ya. Itu semua penting Mbak untuk disimpan. Jadi kalau untuk dokumen seperti surat pesanan dan BAST itu nanti fungsinya untuk pembayaran, Mhm. khususnya untuk pembayaran di luar sistem Mbak. Oke. Jadi, itu penting untuk disimpan ya, takutnya nanti ada kendala ke belakangnya. Terus untuk bukti penerimaan barang itu penting juga, nanti barangkali ada barangnya yang tidak lengkap Mhm. atau barangnya kurang. Nah, ini bisa untuk mengajukan komplain juga ke penyedianya Gitu gitu. ya? Karena kalau misalnya ada barang yang nggak lengkap nih Mbak, atau ada barang yang kurang, itu nggak bisa PPkom itu langsung klik BAST. Mhm. Karena nanti kalau sudah klik BAST, itu produknya nggak bisa dibatalkan atau prosesnya nggak bisa Mmm. dibatalkan dan nggak bisa diadendum gitu. Jadi emang harus lebih aware sama dokumen-dokumennya gitu. Oke, Mhm. berarti ini yang bisa Mhm, digarisbawahi ya betul. teman-teman semuanya, Mhm bisa diingat, mhm untuk seluruh teman-teman di perangkat daerah, apabila barang yang diterima itu mhm. belum lengkap, jangan melakukan BAST terlebih dahulu. Betul Jadi dipastikan dulu barang lengkap, baru nanti bisa melanjutkan proses BAST. betul. Oke Mbak Bella, ini ada tips Mhm. selanjutnya? Oke, ada Mbak Ayu, tips yang terakhir ini adalah koordinasi Mhm. internal. Jadi jangan sampai melewatkan koordinasi, ini yang penting ya Mbak ya. Iya, Jadi mhm. harus koordinasi antara PPK, PPTK, dan juga bendahara.
Nah, selain itu harus menyiapkan akunnya juga, Mbak. Jadi jangan sampai di proses pengadaan yang sudah berjalan ternyata akun PPK atau akun bendaharanya belum siap atau bisa juga tanda tangan digitalnya ternyata Mhm. belum siap. Nah, ini nanti malah jadi menghambat gitu. Oke, berarti dipastikan akunnya itu sudah siap semua gitu ya, Betul, baik mhm, akun PPK mhm, maupun akun betul bendaharanya betul ya. betul, Mbak Ayu. Oke, kalau tadi tips Mhm, terakhir dari mhm, Mbak Bella, ini pertanyaan terakhir Mbak Bella untuk boleh. Mbak Bella. Mhm, Kalau boleh tahu nih Mbak Bella, selama Mbak Bella melaksanakan proses e-purchasing, mhm, itu kendala apa sih Mbak yang sering muncul, sering oke. terjadi di dalam proses e-purchasing? Oke, kalau kendala ya, kendala itu beberapa yang sering, Mbak. Yang pertama adalah salah memilih produk. Jadi, khususnya untuk barang-barang yang namanya hampir sama, Mhm, kayak kertas itu tadi, atau bisa juga obat, iya. atau BMHP, itu kan namanya mirip ya. Mirip. Iya, itu jadi beberapa kali sering salah order gitu. Terus yang kedua adalah tidak membaca spesifikasi, jadi tidak sesuai dengan kebutuhan OPD-nya. Terus yang ketiga adalah keterlambatan persetujuan. Karena kalau di sistem itu barangkali PPK atau PP atau penyedianya itu belum Mhm. menyetujui, itu nanti bisa dibatalkan otomatis oleh sistem Oh gitu. gitu. Terus yang keempat adalah kurangnya dokumentasi, lalu yang terakhir itu akun PPK dan bendaharanya belum siap. Gitu sih, Mbak. Oke, kalau Mhm. seperti itu dari yang sering muncul tadi yang Mhm, dijelaskan Mbak mhm. Bella, sebenarnya untuk e-purchasing itu sendiri kesalahan-kesalahan itu sebenarnya bisa diminimalisir ya? Bisa banget, Mbak, asalkan pelaku-pelaku usahanya itu lebih teliti dan juga disiplin dalam melaksanakan setiap tahapan prosesnya gitu. Oke, ini Mhm, banyak sekali nih informasi dan mhm, tips-tips yang sudah diberikan oleh mhm, Mbak Bella, jadi bisa disimpulkan untuk mhm. e-purchasing itu sebenarnya memudahkan ya. Betul Namun kita juga harus memahami alur dan memperhatikan setiap detail dari tahapannya. betul, Mbak, Ayu. Oke, terima kasih banyak Mbak Bella atas Mhm, waktunya dan terima kasih tips-tipsnya yang kembali. sudah diberikan. Semoga Mhm, bermanfaat untuk teman-teman semuanya iya, betul. dan sehingga nanti teman-teman saat melakukan e-purchasing Mhm, bisa berjalan dengan lancar. iya, terima kasih kembali untuk Mbak Ayu dan untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan. Oke, baik. Untuk Sobat YK semuanya Mhm, yang masih ingin mengetahui mhm, informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bisa langsung datang ke kantor bagian pengadaan barang dan jasa Seda Kota Yogyakarta. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like dan subscribe channel YK TV. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. dadah.